Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi dengan saya, Ade Irma. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tema pesawat sederhana, yakni TUAS. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat bagaimana cara kerja TUAS dan bagaimana hubungan antara gaya, beban, dan titik tumpu mempengaruhi keseimbangan pada TUAS. Adapun alat dan bahan yang telah saya siapkan yakni berupa mistar sebagai lengan TUAS, penghapus sebagai titik tumpu, koin sebagai beban dan gaya, serta meja sebagai tempat percobaan. Sebelum melakukan percobaan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai TUAS. TUAS adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. TUAS memiliki 3 bagian penting. Yang pertama ada titik tumpu, yakni tempat mistar berputar. Yang kedua ada beban, yakni benda yang ingin diangkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni gaya, tenaga yang kita gunakan atau yang kita berikan untuk mengangkat beban. Prinsip utama dalam TUAS adalah gaya dikali lengan gaya sama dengan beban dikali lengan beban. Artinya, kalau lengan gaya lebih panjang, maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban akan lebih kecil. Sebaliknya, kalau lengan beban lebih panjang, kita perlu tenaga lebih besar. Contoh TUAS dalam kehidupan sehari-hari yaitu jungkat-jungkit, gunting, pembuka botol, tang, dan juga sekop. Oke, biar makin paham, langsung kita lakukan percobaannya. Langkah pertama, saya meletakkan penghapus di atas meja sebagai titik tumpu. Setelah itu, saya menaruh mistar di atas penghapus hingga seimbang. Kemudian, saya akan menaruh koin di salah satu ujung mistar sebagai beban. Dan saya akan menaruh koin lagi di ujung satunya sebagai gaya. Di sini mistarnya telah saya beri label, yakni sebelah kanan lengan beban, sebelah kiri lengan gaya. Kita masuk ke percobaan pertama. Titik tumpu berada di tengah. Saat penghapus saya letakkan tepat di tengah mistar, koin beban dan koin gaya jumlahnya harus sama agar mistar dapat seimbang. Di sini, koin beban dan koin gaya jumlahnya sama, yaitu sama-sama berjumlah 2 koin. Ini menunjukkan bahwa kalau panjang lengan gaya dan lengan beban sama, maka besar gaya dan beban juga harus sama. Ini sesuai dengan teori TUAS dalam posisi seimbang, yakni mengikuti rumus gaya sama dengan beban ketika panjang lengannya sama. Percobaan kedua. Titik tumpu didekatkan ke beban. Hasilnya, beban 3 koin bisa terangkat hanya dengan 1 koin gaya. Itu terjadi karena lengan gaya menjadi lebih panjang sehingga gaya yang dibutuhkan menjadi jauh lebih kecil. Dari sini terlihat jelas adanya keuntungan mekanik. TUAS membuat pekerjaan lebih mudah dan memperbesar pengaruh gaya. Ini sesuai teori bahwa semakin panjang lengan gaya, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Percobaan ketiga. Titik tumpu didekatkan ke gaya. Hasilnya sulit untuk mengatur keseimbangan. Saya harus menambah lebih banyak koin, yakni sebanyak 7 koin sebagai gaya untuk mengangkat 3 koin sebagai beban. Ini menunjukkan bahwa jika lengan beban lebih panjang, maka gaya yang diperlukan lebih besar. Fenomena ini juga sesuai teori TUAS. Semakin panjang lengan beban, semakin besar gaya yang diperlukan. Berdasarkan hasil dari ketiga percobaan tadi, maka dapat disimpulkan, pertama, TUAS adalah pesawat sederhana yang membantu meringankan pekerjaan. Kedua, posisi titik tumpu sangat menentukan besar kecilnya gaya. Yang ketiga, jika lengan gaya diperpanjang,
gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil, pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang keempat, jika lengan beban lebih panjang, gaya yang diperlukan semakin besar. Dan yang terakhir, yang kelima, melalui percobaan sederhana menggunakan mistar, penghapus, dan koin, sudah cukup untuk menunjukkan prinsip dasar dari tuas. Demikianlah hasil praktikum dari saya mengenai pesawat sederhana yakni tuas. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.